cerdas banget gitu ya orang yang merancang skenario. Tapi sebenarnya lebih cerdas lagi kalau bisa membaca skenarionya ya Pak De. Sebenarnya Ini pernyataan. ujian atau apa? Enggak, itu pernyataan bukan pertanyaan. Jadi saya nggak perlu tanggapin itu. Karena bentuknya pernyataan ya, oh ya gitu aja. Ya kali ya. Ya seharusnya kan kalau orang-orang ada di tahap itu bisa membaca ini gitu Pak De. Orang-orang itu yang mana? Yang mana? Oh iya, itu yang tadi mungkin yang mutan lalu dimanusiakan tapi yang di orang. Ya tapi betul sih orang-orang itu gitu. Karena mereka bukan manusia, mereka orang gitu. Oh, bukan manusia tapi orang. Iya. Karena kalau sudah bicara orang, kan nggak ada manusia-manusiaan sawah. Kan orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah. Karena bukan manusia. Bukan manusia. Jadi kita di negeri ini dipimpin oleh orang-orang, bukan oleh manusia. Jadi kalau bahasa meminjam, saya lebih enak pakai bahasa, kalau di Sunda itu kan ada jelma, ada manusia gitu kan. Nah itu jelma. Jelmaan sih ya. Serem ya. Misalnya narkoba kesana juga. Oh iyalah. Iya, itu kok bisa orang diubah gitu apa sampai menjadi narkoba itu jadi kebutuhan gitu ya. Pikir-pikir itu. Semuanya tapi tergiring gitu aja gitu ya Pak De. Iya karena emang itu by design. By design. Mereka melakukan itu dengan satu sistem perencanaan dan iya kan ada ilmu antropologi, ada ilmu sosiologi yang mempelajari tentang manusia. Jadi ketika kita tahu bagaimana manusia, termasuk psikologi, ya kan kita tahu bagaimana titik lemahnya manusia, dari mana masuknya dan bagaimana menghancurkannya, kan gampang. Psikologi. Secara psikologi, secara antropologi, secara sosiologi. Jadi ya gampang. Udah, puas? Jadi tadi ada yang salah sebetulnya kita tadi. Artinya gini, saya keburu diskusinya udah duluan kan tadi di masjid. Jadi bawah tuh sebenarnya udah ada gergetannya. Tiba-tiba di sini dipancing ya jadi. Kalau saya ini jadi kepikiran ini Pak De tentang rokok gitu kan. Pak De ngerokok lagi gitu. Kan ada yang pernah bilang katanya rokok itu sebetulnya kan dari ngerokok nanti ini ujung-ujungnya ya ke narkoba juga gitu Pak De. Enggak sebetulnya. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Sekarang gini pertanyaannya. Kalau kemudian kita bicara ganja mungkin karena sama. Hubungannya dengan ekstasi apa? Dengan heroin apa? Prosesnya beda. Enggak ada hubungannya. Ya kan? Enggak ada hubungannya. Kalau ada sifat addict, ketagihan, Anda pikir kopi nggak ada addictnya? Iya. Iyalah. Sama. Menimbulkan addict juga, kopi, teh, segala macam itu ada sisi addict juga. Cuman saya kepikiran juga pernah gitu kan kalau narkoba. Tadi nanya ngerokok, soalnya kesel nggak bisa ngerokok ya. Kok enak sih ngerokok sendirian, bisa nggak ngerokok gitu. Sama sutradaranya nggak boleh. Kepikiran apa? Oh, tadi ini kalau misalnya apa sih ganja, kalau nggak salah ganja kan memang itu tanaman ya Pak dia. Itunya kegunaannya buat apa gitu sebetulnya kalau kita sendiri katakanlah haram gitu mengkonsumsinya ya terus buat apa gitu ya kira-kira?
Ya kalau kita masih bicara non kimiawi, ya kita bicara non kimiawi, herbal, ya, maka rumusnya satu, apapun tidak boleh berlebih-lebihan, itu saja kok. Minum kopi berlebih-lebihan juga nggak boleh. Ya sudah, susah. Itu aja. Terus Pak De, kalau tentang gaya hidup yang gini, kan gaya hidup yang karena aktivitas akhirnya butuh dopingan gitu. Itu bukan budaya kita juga. Oke, ada drugs yang jenis begitu gitu ya, untuk doping gitu kan. Ya, kalau dia sudah mencoba memanipulasi tubuhnya dengan zat-zat dari luar agar dia bisa perform pekerjaannya, artinya dia tidak menjadi dirinya. Ya kerja aja semampunya, repot amat. Yang nyuruh dia kerja di luar kemampuannya siapa? Emang dia lagi ditodong senjata gitu? Enggak kan? Kan dia punya kebebasan dong untuk mengatakan, aku sanggupnya sekian kok. Lantas siapa yang memaksa dia harus kerja lebih dari kemampuannya sehingga dia harus doping? Ada yang maksa? Nggak ada. Nggak ada yang maksa. Jadi juga jangan ngarang-ngarang untuk kepentingan doping dia harus ini. Emang ada yang maksa dia kerja? Kan dia yang Tapi tahu. itu ada pengaruh makanan, asupan, kan kalau kayak misalnya, jadi pertanyaan saya itu seperti ini, kalau budaya atau yang ada di pendahulu-pendahulu Indonesia sebenarnya gitu ya, dalam hal bekerja, tapi mereka tidak menggunakan dopingan seperti itu gitu ya. Kan tadi Asupan. saya udah bicara tadi, orang-orang zaman dulu itu bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Oke, ya. Kata dasar mencukupi itu cukup, tidak berlebih-lebihan. Orang sekarang karena dia pengen mobil mewah, rumah bagus, ya kan, itu yang dia kejar kan. Maka dia harus kerja berlebih-lebihan untuk mendapatkan hasil yang mampu untuk tadi gaya hidup hedonisme dari lo. Jadi dia sendiri yang membuat target itu. Gitu. Coba dia kembalikan kepada target hidup yang tadi. Kalau dalam bahasa itu sak derma sak madya, jalan saja. Enggak akan sulit kok. Jadi hari ini yang bikin susah kan dirinya sendiri, karena dia mengejar angan-angan, mengejar image, citra yang dibentuk gitu. Jadi ada citra yang diberikan kepada dia dan dia kemudian harus mengejar. Persis kayak kalau orang dulu naik delman, ya kan, kudanya depannya dikasih rumput gitu, jadi ngejar rumput tapi nggak nyampe gitu kan, sama kusirnya tinggal dibelokin kiri kanan. Nah, masyarakat kita hari ini seperti itu. Jadi rumput itu dalam bentuk tadi satu citra kehidupan, ya kan, yang kemudian dia ingin kejar dan dia nggak pernah sampai di sana. Sehingga kemudian energi dia, kesadaran dia dikonsumsi oleh citra yang dibentuk itu. Tetap bukan manusia juga ya. Lagian contohnya delman, jadinya Ya, iya kan, mirip kan jadinya. Ya sudah. bukan manusia juga. Aduh. Nggak enak kalau diskusi sama saya selesai udah langsung. Mau ngomong apa lagi? Ayo, bingung kan? Makanya enak kalau kita ngomong tuh langsung tarik ke hulu. Jadi kita nggak main di iya, capek gitu loh. Artinya ya urusan tadi kayak kasus misalkan, ini review saja sedikit lah ya. Kasus bagaimana kemudian fenomena perempuan bagian daripada korban sebagai udah jadi human trafficking, kemudian dipergunakan oleh sindikat narkoba untuk memasukkan barang gitu kan. Itu banyak lah gitu. Anda tinggal Google aja lah di internet itu. Jadi
Tapi kan bukan itu poinnya gitu. Tapi ada kemiskinan, itu pasti. Yang membuat orang kemudian bertindak jahat itu ada kemiskinan di sana. Jadi ada keterpaksaan. Yang kedua tadi, mereka sudah dicekoki satu gaya hidup, lifestyle. Yang tadi yang saya bilang tadi, satu citra dibangun di dalam pikirannya bahwa hidup itu harus seperti ini, dan itu yang dikejar. Jadi dia sudah dijajah. Ya, kan? Dijajah oleh cara hidup yang kemudian diinstal masuk ke dia, bahwa hidup itu harusnya seperti ini. Dan itu yang dikejar, kehidupan itu dikejar. Jadi, ya kata kuncinya itu sebetulnya, kalau kita menyadari. Jadi, dan rasa-rasanya, kalau saya harus jujur, jujur itu nggak harus ya. Memang jujur saja, bukan harus. Jadi, kalau saya boleh jujur, kita tidak bisa menggantungkan nasib kita sebagai rakyat kepada pemerintah hari ini untuk bisa menyelesaikan persoalan, termasuk narkoba di dalamnya. Hanya rakyat sendiri yang bisa menyelesaikan itu. Jadi jangan taruh harapan itu kepada pemerintah untuk menyelesaikan. Karena kita nggak akan pernah, kita akan kecewa. Jadi mungkin saya sampai pada konklusi, kesimpulan dari apa yang kita bicarakan panjang lebar tadi, supaya kita menemukan apa ya, intisari dari diskusi tadi. Ya, intinya cuma ini. Ya. Sejahterakan rakyat ini, ya. Dan kembali kepada lifestyle hidup kita dengan segala kesederhanaan hidup, ya. Sehingga kemudian tidak berpikir yang aneh-aneh gitu. Jadi kita berangkat dari diri kita, bukan dari apa yang kemudian kita lihat dari luar gitu. Jadi citra hidup kita bukan dibentuk oleh orang luar, tapi citra hidup kita itu atas dasar apa yang kemudian menjadi dasar nilai-nilai peradaban kita sendiri. Jadi ya jadilah diri sendiri, jadilah manusia, jadilah diri sendiri dalam peradaban kita. Ya, kira-kira itu ya. Jadi kita akhiri karena udah minumannya udah habis. Terima kasih banyak tadi. Sama-sama.